الله يعلم والأرض غير الرحيم القرآن المجيد قال الكافرون هذا شيء عجيب من علمنا ما تنقصه الأرض إنا كذبوا بالحق لما جاءهم ولم يستسلموا فوقهم وجوههم بنيناها وزيناها ومددناها بها رواسي وأنبتنا بشرة وذكرى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا. Straighten the lines, straighten the ranks. From the gaps from the banks. استحضروا أعطاء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه
أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Barakallah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati shaimin shaiman jamaah i'tikaf Masjid At-Tahir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, indah sekali malam ini kita sama-sama dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan detik-detik paling berharga di bulan yang agung ini. Dan belum tentu kita berjumpa lagi dengan bulan ini di tahun di muka. Salah satu konsep yang penting di dalam Islam itu adalah konsep berjamaah. Berjamaah itu menguatkan kita untuk terus istiqamah. Makanya amal-amal seperti i'tikaf saja itu sangat personal. Seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak melakukannya sendiri-sendiri. Tapi melakukannya di masjid secara berjamaah. Konsep berjamaah di dalam Islam itu ajaib sekali. Sebab dia dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa persaudaraan yang melampaui persaudaraan karena berasal dari rahim ibu yang sama. Jadi persaudaraan yang lahir dari rahim keimanan itu jauh lebih kuat. Sebab dia didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling menarik dari konsep ini adalah lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika datang untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Saudara, kita mesti tahu dulu keadaan sosial di Mekah pada 15 abad yang lalu, sebagaimana juga di belahan dunia lain, praktek perbudakan itu luar biasa. Dan budak itu memang diperlakukan seperti properti lain. Seperti seseorang punya ternak ya atau punya sesuatu harus dimanfaatkan dan tidak diperlakukan seperti manusia. Makanya memerdekakan budak itu besar sekali pahalanya di dalam Islam. Sebab kita kembali memanusiakan manusia. Nah, setelah Nabi berdakwah, lalu mulailah banyak pengikut Rasulullah SAW. Di antara yang memperoleh cobaan berat itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu sepanjang siang itu dijemur di atas batu panas ya. Antum tahu udara Mekah itu mencapai 45 sampai 48. Dan kering sekali serta dia menimpa batu-batu. Maka itu gunungnya bukan pasir ya, tapi batu. Bilal diletakkan di situ dan dihimpit di situ. Hanya karena dia berkata la ilaha illallah. Tetapi persoalan yang sebenarnya dihadapi Bilal itu adalah persoalannya dengan majikannya Umayyah bin Khalaf yang ternyata bukan persoalan ideologis. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, Umayyah bin Khalaf ini berasal dari Bani Makhzum. Sementara Nabi SAW berasal dari Bani Hashim. Bani Makhzum dan Bani Hashim ini kompetitor. Ya, suku Quraisy yang saling bersaing dan pernah ribut. Pernah terjadi konflik. Maka Umayyah ini tersinggung. Kenapa Bilal yang berada di bawah kekuasaan mereka tapi malah menjadi pengikut dari Bani Hashim.
Itu menyinggung perasaannya. Maka Bilal disiksa sedemikian rupa. Ketika Abu Bakar mendengar hal itu, bergegas Abu Bakar As-Siddiq, seorang pengusaha besar di Quraisy, datang ke tempat kejadian itu. Siapapun tidak bisa menghalangi Umayyah. Sebab Bilal adalah properti miliknya. Hamba saya. Nggak punya hak siapapun. Mau diapain saja sama dia. Maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Bilal adalah memerdekakan Bilal. Membeli Bilal. Boleh dia beli, jadi hamba saya dia. Abu Bakar segera menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, jual kepadaku Bilal bin Rabah. Di sini baru terlihat bahwa orang kafir itu, Tuhan mereka adalah materi. Dia melihat Abu Bakar itu sangat ingin untuk membebaskan Bilal, maka dia kasih harga berlipat ganda. Kata Umayyah, aku mau lepaskan dia dengan harga 5 auqiyah. 1 auqiyah itu setara 28,34 gram emas. Sehingga 5 auqiyah itu sekitar hampir 150 berarti. 141, 142. Ya, 141, sekian. Gram emas. Aku jual. Tapi dengan harga segitu. Subhanallah, lihat respon Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa berpikir Abu Bakar berkata, aku beli. Abu Bakar ini adalah ahli dagang. Hitung-hitungannya itu cermat. Dia tahu untung dan rugi. Tapi ini bukan perkara untung dan rugi berkaitan dengan angka. Tapi ada kesempatan di depan matanya untuk menyelamatkan saudara sesama muslim, dan dia gak mau kehilangan kesempatan itu. Subhanallah. Itulah yang coba tadi malam kita eksploitasi ya. Pada jamaah, bagaimana biaya operasional masjid dalam setahun itu dari kita. Bagaimana kita memakmurkan, menghidupkan masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kesempatan dan kesempatan malam yang baik di malam 27. Saudara, kata Abu Bakar, aku bayar 5 uqiyah. Apa kata Umayyah setelah transaksi itu terjadi? Dia ingin menjatuhkan mental Abu Bakar. Dia berkata, sebenarnya kalau tadi kamu tawar 1 auqiyah saja, aku jual. Tidak ada artinya Bilal ini bagiku. Meremehkan Bilal sekaligus menjatuhkan psikologis Abu Bakar. Supaya Abu Bakar merasa rugi mengeluarkan lebih 4 auqiyah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq segera menjawab tanpa berpikir. Kata Abu Bakar, kalau tadi kamu tawarkan 100 auqiyah, aku akan beli, tidak aku tawar. Subhanallah. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini, Bapak Ibu? Pertama, memang keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Ini bukan tentang kita mengeluarkan apa, tapi kepada siapa kita titipkan uang itu. Itulah yang disebut Al-Quran. Wa ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Apa yang ada di kita ini pasti bakal habis. Kalau kita tidak infakkan uang kita di jalan Allah, dia juga bakal habis. Apakah itu berarti kita akan berikan semua? Bukan. Tapi segala yang kita keluarkan harus niatkan untuk Allah. Anda belanja untuk istri, niatkan untuk Allah itu. Sebab Allah yang perintahkan kita untuk berinfak, dan infak terbaik itu untuk yang paling dekat dengan kita. Ini ajaibnya niat. Amalan hati itu. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, kita akan manfaatkan untuk apa? Niatkan untuk Allah. Pokoknya apapun itu. Waktu, tenaga, keahlian, uang. Anda ajak anak-anak Anda jalan-jalan. Niatkan untuk menyenangkan hati mereka. Untuk membangun bonding, ikatan dengan mereka. Supaya mereka dapat dididik, diajak mengenal Allah lebih baik.
untuk bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Berarti kita sedang menolong agama Allah. Kita sedang menyiapkan generasi penerus kita itu adalah generasi yang nanti akan berjuang demi Islam. Sebab apapun peristiwa yang dia lihat itu untuk menguatkan tauhid mereka. Pokoknya rumusnya sederhana. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah bantu kamu. Mau nggak kita nih hidup selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah? Ingat, kamu menolong Allah. Kamu memastikan keluargamu makan dari uang yang halal, kamu membantu agama Allah. Kamu mendidik anakmu dengan baik, kamu membantu Allah Subhanahu wa taala. Membantu agama Allah. Termasuk kita memakmurkan masjid ini. Dengan tenaga, dengan waktu, dengan subhanallah. Lihat perjuangan. Ibu-ibu gimana menyiapkan itu. Biar orang-orang ada rasa betah, rasa bersama, rasa subhanallah. Maka Abu Bakar Siddiq tidak hitung-hitung dengan hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Ada ketulusan yang luar biasa dalam diri Abu Bakar. Apa itu? Sekiranya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah, lalu menjadikannya sebagai hamba sahaya bagi dia, lalu dia perlakukan dengan baik, adil tidak? Adil. Dia juga disebut baik, sebab dia sedang menyelamatkan Bilal dari kezaliman yang dilakukan oleh Umayyah karena tidak bebas beragama. Udah, jadi anggotaku, jadi karyawanku, jadi budakku. Engkau bekerja denganku, aku akan berbuat baik karena kita sama-sama muslim. Tapi Abu Bakar tidak begitu. Memang dia beli untuk dia merdekakan biar Bilal setara dengan dia. Abu Bakar mengajarkan kita untuk tidak menoleh kepada kemanfaatan dunia sedikit pun dalam berjuang di dalam Allah SWT. Jangan-jangan ada perasaannya kan? Sama sekali. Subhanallah. Saya teringat cerita Pak Aher, mantan gubernur Jawa Barat. Dulu kami baru tamat di PIA katanya. Saya ketemu langsung sama beliau. Itu susah Ustadz, dia bilang. Kita untuk makan aja kadang susah, dia bilang. Pernah, saya tuh mau beli beras aja udah nggak ada lagi. Tapi besok ada undangan ceramah. Malamnya ada undangan ceramah. Sehingga saya dalam hati saya kepada istri saya, nanti setelah ceramah bakal dapat amplop, bakal dapat uang, kita bisa beli beras. Tapi sebelum waktu maghrib itu datang, dia bilang, malu saya dalam hati saya. Saya menunggu jadwal ceramah ini karena saya mengharap amplop itu. Saya batalin, saya suruh ganti orang lain. Karena saya takut datang berdakwah untuk itu. Saudaraku, ketika kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kepentingan apapun dalam diri kita untuk kepentingan dunia. Dunia ini Allah yang ngatur, sudah selesai. Allah sudah catat rezekimu, Allah sudah catat bahagia sedihmu, Allah sudah catat usiamu, ajalmu. Jangan menoleh kepada apapun dunia. Kenapa saya sedih begini? Karena banyak fenomena misalnya ya, para ustadz itu. Mereka kasih tarif kalau mereka diundang. Kasih standar hotel dan kelas pesawatnya kalau mereka diundang. Akhirnya, tahu antum, para panitia kemudian menghitung-hitung. Kalau ustadz ini dibayar sekian, jamaah datang sekian, infak terkumpul sekian, apa artinya? Berarti ustadz bukan dilihat sebagai guru, tapi dilihat sebagai komoditas. Berapa harga ilmu? Mahal sekali. Bagaimana seorang guru dapat membuat kita lebih kenal Allah? Itu jauh lebih berharga daripada rupiah. Saya menaklukkan perjalanan ribuan mil ke sini. Demi Allah, Pak. Tujuan dalam diri saya ini. Kalau saya berhitung urusan dunia, rugi saya ke sini. Tapi antum di sini hidup di negara non-muslim, ketemu saya, punya harapan lebih kepada Allah, itu udah bagi saya luar biasa banget. Itu bagi saya menghibur sekali. Anda lebih kenal dengan Nabi Anda. Anda bersolawat kepada Nabi sebelum dengar sirah dari saya dengan sesudah dengar, itu berbeda harganya. Itu bahagia sekali. Kita saling doa, saling menguatkan.
biar kita tidak berpaling sedikit pun kepada dunia ketika kita berada di dalam jalan perjuangan ini. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.